Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman. Hari ini kita ngobrol santai ya. Nggak ada yang kita bahas, tetapi saya yakin apa yang teman-teman rasakan saat ini, yang belum monet, susah monet, semuanya akan terjawab di sini. Jadi mendingan kita santai ya, kita berhadapan langsung, bukan lewat online. Ya anggap aja seperti itu, seperti ngobrol antara adik dengan kakak, antara orang tua dengan anak, antara teman dengan teman, antara saudara dengan saudara, saling berbagi. Kenapa sih kamu nggak monet-monet? Itu loh yang akan kita cari ya. Santai ya, makanya rokok. Jadi saat ini yang teman-teman rasakan kan susah monet, lama monet, pengen cepet monet, apalagi bla 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 dan sebagainya dan sebagainya. Terus kenapa semua itu muncul? Ya, kenapa semua itu terjadi? Ini bro, ya, apa ya? Karena Insan Tutor sudah pernah ngalamin dulu. Saat awal-awal semuanya itu terjadi dan pikiran-pikiran itu semua berkecamuk di otak. Lama, susah, kenapa? Tujuannya sudah baik, ingin membahagiakan orang tua. Tetap juga nggak monet-monet. Di mana letak kesalahannya? Belajar sana, belajar sini. Toh akhirnya apa yang terjadi? Kalau nggak monet, ujung-ujungnya apa jawabannya? Mungkin belum rezeki. Kan itu dong ujung-ujungnya. Oke, kita bedah. Apa memang benar? Benar itu. Benar nggak kira-kira? Dan jalan keluarnya gimana? Sebenarnya gini loh bro ya. Doamu pasti sama. Semua orang pasti berdoanya sama. Ya Allah, saya pengen secepatnya monet. Ya kan? Itu doamu kan? Pastikan dulu, kamu pengen monet berapa bulan? Langsung. Ya, kalau memang itu punya keinginan. Ya Tuhan, saya pengen 4 bulan monet. Sebenarnya doamu saat itu juga, saat kamu minta, itu sudah mau dikabulkan. Seharusnya, itu 4 bulan pasti monet. Pasti monet kalau kamu minta. Dengan sungguh-sungguh. Masalah muncul saat kamu sendiri cancel doamu. Ngobrol santai ya. Cancel doa gimana mas? Ya Tuhan, saya pengen 4 bulan monet. Kamu sudah disetujui itu. Kamu pasti 4 bulan monet. Tapi kamu cancel sendiri doamu. Kok susah ya? Apa mungkin ya? Kira-kira gimana ya? Kayaknya susah deh. Saya nggak punya kemampuan. Itu kamu cancel sendiri doamu. Padahal sudah disetujui di awal. Kamu cancel sendiri logikamu yang ngomong. Kalau kamu sudah yakin, logika nggak ada artinya. Paham nggak? Kalau kamu sudah yakin dengan tujuanmu, semua yang berbau logika itu bakalan tumbang. Yang nggak masuk akal menurut kamu, kalau kamu sudah yakin, itu selesai urusan. Hilang semua. Logikamu nggak dipakai, otakmu nggak bakalan dipakai. Seperti apa? Seperti keajaiban. Ya itulah kekuatan. Kekuatan yakin. Selama ini kan kamu sudah yakin. Ya, hatimu sudah yakin, ya Allah saya pengen monet 4 bulan. Logikamu ngomong. Logikamu bicara. Nggak mungkin. Nah itu kamu sendiri yang bermasalah, kamu sendiri yang cancel. Mendingan bro ya, kita sebagai manusia, sebagai konten kreator, coba dewasa. Dewasa gimana? Sejak kita memulai sebuah konten kreator, ingin memulai berkarir di YouTube, kamu akui dulu kalau kamu memang salah. Ya sudah, kamu ngaku aja salah. Setelah itu belajar. Ingat bro ya,
mantan bajingan, mantan orang gak baik, dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik, itu lebih mulia daripada orang yang baik. Kok bisa begitu, Bang? Ya iyalah, mantan bajingan, mantan orang bermasalah. Kenapa? Saat dia menemukan masalah, dia akan tahu jalan keluarnya. Paham nggak? Orang bermasalah, tobat, lebih baik lagi. Seandainya dia menghadapi masalah di YouTube, kayak Santo Tutor, mantan pemain VPN, tobat juga. Bisa, caranya gimana? Di hidup pun kayak gitu kan, sama sebenarnya kan. Mantan pemain VPN, mantan jual beli akun yang sudah monet dulu. Di kehidupan pun seperti itu. Mantan bajingan, mantan orang bermasalah, seandainya dia sudah sadar, tobat benar-benar, saat orang lain minta masukan terhadap masalahnya, dia akan bisa memberikan jalan keluar dari sebuah masalah. Paham ya? Tapi kalau orang baik, temennya minta saran untuk mengatasi sebuah masalah, apa yang dibilang? Sabar ya, itu cobaan. Sabar ya, itu cobaan. Kamu mau makan itu aja, sabar, itu cobaan. Sedangkan yang ngomong sendiri kalau ada masalah belum tentu dia akan melakukan hal yang sama. Artinya apa? Orang baik biasanya justru tidak bisa membedakan, ya, tidak bisa membedakan mana cobaan, mana kutukan. Sama-sama sengsara, cobaan juga sengsara, kutukan juga sengsara. Ini cobaan apa kutukan? Seakan-akan semua dianggap cobaan. Padahal ada juga kutukan. Yang bisa membedakan ini mana cobaan, mana kutukan. Ini mantan bajingan, bos. Makanya kalau kamu belum baik, perbaiki dirimu sendiri. Kalau sekarang kok susah ya, tinggalkan logikamu, yakin dengan apa yang kamu lakukan. Selesai sebenarnya. Ngobrol ya, ngobrol. Nah, saya punya satu pengalaman. Ini nanti jadikan pelajaran. Jadikan pelajaran. Kalau mau, kalau nggak mau ya sudah, dengarkan aja. Anggap aja ini adalah dunia dalam berita. Kalau mau pindah channel ya silahkan aja. Cari sinetron, ya. Anggap dunia dalam berita. Saya punya teman, ini real kisah nyata. Kerjaannya, ya karena dari kecil didikan orang tuanya apa? Sering main judi. Yang hobinya dia cuma satu, adu ayam dulu. Adu ayam aja kerjanya. Judi yang lain enggak, tapi hari-hari adu ayam. Kalaupun tidak punya modal, dia tetap aja datang ke tempat pengaduan ayam. Buat apa? Yang bantu-bantu, apa namanya itu? Saya juga nggak tahu apa istilahnya. Bersihin jago, kalau lagi diadu di pertengahan, kadang-kadang kan dicuci kepalanya, apa itu namanya. Nggak tahu juga. Nanti dikasih duit, dapat modal, ya ikut. Judi juga. Pegang ini, pegang ini. Sampai dia nikah. Ini kisah nyata ya. Perjalanan hidup. Kalau mau dengerin ya dengerin, kalau nggak skip. Yang terjadi apa? Suatu saat, hampir dalam 1 tahun ada aja masalah. Entah itu anaknya, bahkan anaknya yang terakhir saya dengar, anaknya kecelakaan sampai gegar otak. Sekarang anaknya dipasung. Satu. Yang kedua, seakan-akan hidupnya dia itu selalu ada masalah, anaknya panas, anaknya sakit, segala macam. Yang istrinya jatuhnya juga nggak seperti jatuh orang umumnya, cuma jatuh aja saat nyapu, tiba-tiba tangannya mati separuh. Pas dia mungkin lagi suntuk, nggak adu ayam, tiba-tiba nyangkul di belakang rumah. Ada sesuatu yang terjadi. Apa? Pohon kelapa kecil sebenarnya, pohon kelapa masih muda, jatuh pas di punggungnya dia. Tapi lucunya pingsan di situ dia, jatuhan punggung katanya. Sampai apa? Nggak bisa jalan 3 minggu. Terus apa yang dibilang? Karena dia sering main ke tempat saya,
temen dari kecil, teman akrab, apa yang terjadi? Cobaan. Semua orang yang datang, untungnya aja pergaulannya dia dengan tetangga, dengan lingkungan itu saya akui jempol luar biasa. Walaupun dia tukang judi, tukang adu ayam, tapi pergaulannya memang luar biasa. Bagus lah. Jadi saat dia ngadapin seperti itu, banyak tetangga datang. Semua tetangga bilang apa? Besarin hatinya. Sabar, itu cobaan. Sabar, itu cobaan. Semua cobaan. Saya juga mantan bajingan, bos. Saya datang. Bajingan sudah tobat maksudnya. Mantan kan sudah tobat. Apa yang saya lakukan? Semua bilang cobaan. Saya bawa beberapa temen. Mainlah ke sana sambil ketawa-ketawa. Padahal saya juga ngomong ke dia sambil tertawa-ketawa. Ya karena kadang-kadang dia maki-maki saya juga maki-maki dia. Dalam keseharian saling bercanda dengan bahasa-bahasa kasar. Dia juga nggak tersinggung apa yang saya bilang gitu loh. Kalau orang yang nggak tahu kan itu cobaan, sabar ya, cobaan sabar. Keluar dari mulut saya. Cobaan katanya. Kamu tuh sebenarnya harus bisa membedakan sekarang. Membedakan opo to mas, kayak bahasanya Jawa. Kamu anggap itu cobaan dan kamu merasa cobaan. Ya iyalah, namanya orang hidup kan dicoba. Masih juga bilang kayak gitu. Langsung aja saya sikat. Itu bukan cobaan bro. Itu kutukan. Bingung dia kan? Mikir dia, sejenak mikir. Saya jelasin sedikit sambil bercanda. Kalau cobaan, orang sabar ya, orang yang hidupnya nggak pernah neko-neko, dapat masalah itu cobaan. Cara nyelesainnya gimana? Ya hanya dengan sabar. Tapi kalau hidupnya dia, karena saya tahu persis, itu bukan cobaan, bos. Itu kutukan. Cara penyelesaiannya gimana? Sadar dulu, ngakui kalau dia salah, tobat, baru hidup ke arah lebih baik. Beda kan cara nyelesainnya. Kayak pernah, orang saya juga mantan bajingan loh, bertubi-tubi, duit banyak, orang tua sakit jantung sampai meninggal, saya masih jadi bajingan waktu itu, belum sadar juga bos. Gimana? Tapi setelah sadar, walaupun pendapatan tidak sebesar dulu saat masih bajingan, aman-aman saja. Ya kalaupun sakit, minum bodrek, sakit kepala, sembuh bos. Dulu sakit kepala masuk rumah sakit. Duit setan dimakan hantu. Sudah paham ya? Kalau sudah mengakui, baru itu terapkan, tuangkan ke dalam setiap videomu. Mengalir begitu saja. Hasil dari videomu adalah original, nggak usah dibuat-buat. Apa yang keluar dari mulutmu kasar, bermanfaat. Apalagi yang lembut, lebih bermanfaat lagi. Ini satu tutor kasar kan? Kalau dipandang dari segi kasarnya, hengkang dari channelnya Insan Tutor. Tapi kalau dilihat dari manfaatnya, kamu akan menemukan dan kamu akan jadi dirimu sendiri. Itu adalah ruh dari channelmu. Sampai di sini sudah paham ya? Gak ada yang kita bahas, gak ada yang kita obrolin tentang YouTube pada kali ini, tetapi kita ngobrol santai. Intinya kita di sini sama-sama saling belajar. Gak ada murid, gak ada guru. Apapun yang kita obrolin, yang penting bermanfaat. Tempat pembelajaran, entah itu YouTube, entah itu kehidupan, entah itu apa saja. Silahkan saling berbagi di kolom komentar. Sebenarnya kalian tuh hebat, cuma kesalahanmu aja. Berdoa sudah dikabulkan, kamu sendiri cancel, ndagel. Siapa yang salah? Kamu. Bahkan saat ini yang saat ini menjadi konten kreator dan menjadi YouTuber pemula, ini nyaris apa bang?
Tuhan pun tidak dipercaya. Kenapa? Kehidupannya selalu sulit, nggak punya duit. Tuhan ini nggak adil. Tuhan pun sampai nggak dipercaya. Orang tetangga hidupnya normal-normal saja, serba kecukupan. Aku dari kecil sampai sekarang kok hidup nggak pernah bener, nggak pernah cukup. Tuhan ini percaya ada apa enggak? Sampai nyaris kamu nggak percaya sama Tuhan. Ateis saat ini ada. Kau tahu bang, saya dulu juga pernah ngalamin hal terburuk dalam hidup saya adalah kenapa? Sampai Tuhan pun nggak dipercaya. Saking susahnya. Dulu. Urip kok susah mencacah. Iya kan? Ada kan yang ngalamin kayak gitu? Serba sulit. Semua keinginan kita seakan-akan tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan ini mana sih? Ada apa enggak? Kita nggak peduli. Tapi makin kesini seiring berjalannya waktu, umur bertambah, ternyata selama ini kita terbelenggu oleh mindset kita, cara berpikir kita, otak kita tidak dibuka untuk menerima sesuatu yang positif. Yang negatif aja masuk banyak, yang positif diabaikan. Ternyata semuanya ada di sini. Kita ada terbelenggu dengan cara berpikir kita. Kita sudah minta, berdoa, sudah dikabulkan, kamu sendiri yang cancel kan? Nggak mungkin, nggak bisa. Apa mungkin saya bisa? Itu adalah cancel doamu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu dan salam berdoa.